Direktur Eksekutif Metro Update TV. Dalam catatan tercecer Khairuddin MDK, tahun 2024 akan menjadi tahun pesta demokrasi besar-besaran di Indonesia. Pada tahun yang sama, pemilihan umum atau pemilu, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada digelar secara serentak. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR RI, DPD dan DPRD provinsi, kabupaten dan kota, digelar pada 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada nasional serentak, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, digelar pada tanggal 27 November 2024. Di Bengkulu, akan digelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu, pemilihan bupati dan wakil bupati Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Muko-Muko, Lebong, Renjang Lebong dan Kepahiang, serta wali kota dan wakil wali kota Bengkulu. Belum diperoleh data akurat, berapa angka pasti pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bengkulu, termasuk berapa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati di 9 kabupaten, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, yang akan masuk ke gelanggang Pilkada 2024. Tetapi khusus untuk calon gubernur Bengkulu, setidaknya sudah ada beberapa nama figur yang digadang-gadang akan berkompetisi. Di antaranya adalah Gubernur Bengkulu saat ini, Rohidin Mersyah, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Ada juga nama Ros Jonsyah, Wakil Gubernur Bengkulu saat ini, yang juga mantan Bupati Lebong 2 periode. Meski masih samar-samar, nama Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu, termasuk salah satu figur yang diprediksi akan maju. Ada rumor berkembang di kalangan masyarakat tertentu, Helmi Hasan akan berpasangan dengan Nian, Bupati Bengkulu Utara 2 periode, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkulu Utara. Jika memang benar, pasangan Helmi Hasan dengan Nian maju di Pilkada 2024, secara matematika, keduanya tidak akan terbentur perahu pengusung. Sebab, jika PAN dan PDI Perjuangan berkoalisi, kedua partai tersebut sudah memenuhi kuota perolehan kursi di DPRD Provinsi Bengkulu. 9 kursi, hanya saja, tentang siapa yang akan maju sebagai orang pertama dan orang kedua, memang masih terlalu dini untuk disimpulkan. Sebab, meski Helmi Hasan dan Nian memiliki rekam jejak sama, yaitu sama-sama pernah menjadi kepala daerah 2 periode, tetapi dalam konteks perolehan kursi di DPRD Provinsi Bengkulu, angkanya terbilang jomplang, 2 kursi dan 7 kursi. Pertanyaannya cukup sederhana, apakah pemilik 7 kursi rela menjadi orang kedua? Walaupun di kancah politik tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita memotret percaturan politik nasional, khususnya terkait fenomena pencalonan presiden oleh gabungan partai politik Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, kemungkinannya, ada satu nama figur yang diprediksi akan berkompetisi memperebutkan kursi gubernur Bengkulu. Dia adalah Ferry Ramli, mantan Bupati Bengkulu Tengah 2 periode, yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Bengkulu. Seperti diketahui, jika ketiga partai tersebut bersatu mengusung pasangan cagup dan cawagup, total perolehan kursi di DPRD Provinsi sudah over kuota, yaitu 13 kursi. Masing-masing partai Nasdem 5 kursi, Partai Demokrasi 5 kursi, dan PKS dengan 3 kursi. Khusus calon incumbent Rohidin Mersyah, sepertinya akan bisa maju ke gelanggang pilkada dengan aman. Karena Partai Golkar yang dipimpin sudah memiliki 7 kursi di DPRD Provinsi, sehingga hanya membutuhkan 2 kursi tambahan. Belum diketahui secara pasti, apakah di Pilkada tahun 2024 mendatang, Golkar masih akan bergandengan tangan dengan PDI Perjuangan atau tidak. Kepastiannya, tentu saja masih teka-teki, karena masih harus menunggu arah angin percaturan politik nasional. Sebagai sesama koalisi pemerintah, apakah Golkar memiliki calon presiden yang sama dengan PDI Perjuangan? Jawabnya, tentu saja bisa ya, bisa tidak. Terlepas dari itu semua, meski masih cukup banyak kursi di DPRD Provinsi tersisa, yang hingga saat ini belum menentukan sikap,
berkoalisi atau mengusung sendiri pasangan calon gubernur. Misalnya, Partai Gerindra yang memiliki 6 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa, atau PKB dengan 4 kursi. Tetapi sepertinya, pada pesta demokrasi Pilkada Gubernur tahun 2024, hanya akan diikuti oleh 3 pasangan calon. Bahkan sangat mungkin hanya 2 pasangan calon. Jika prediksi benar adanya, bahwa yang akan maju sebagai calon gubernur Bengkulu adalah figur-figur lama, maka tidak berlebihan jika Pilgub Bengkulu tahun 2024 adalah potret Pilgub tahun 2020. Konsekuensi, figur manapun yang mampu memperbaiki kekurangan dan kelemahan strategi di Pilgub 2020, terutama perilaku orang-orang yang ada di sekitar calon, maka dialah pemenangnya. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta, Alfa Tommy melaporkan. Dengan ini, pendidikan yang ada di Bengkulu akan tambah lebih maju lagi. Untuk rumah tangga yang punya daya listrik 450 kWh akan diberikan secara gratis. Lanjutkan. Untuk masyarakat Provinsi Bengkulu yang berpenghasilan rendah akan diberikan gas LPG 3 kilo secara gratis. Hebat. Wah, bagus nih. Kesejahteraan bagi guru TK dan PAUD di Provinsi Bengkulu akan ditingkatkan. Untuk bidang olahraga akan dibangun stadion mini di setiap kecamatan di Provinsi Bengkulu. Lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada peningkatan dan penyeragaman honor imam, khotib dan bilal serta umat agama lainnya yang akan dibayar melalui rekening Bank Bengkulu. Insyaallah. Penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan PPD akan adanya peningkatan dan penerapan. Lanjutkan. Wah, mantap sekali. Bagi petani akan dibagikan alutsista gratis berupa traktor, kultivator, mesin air, power thresher, dan hand sprayer. Lanjutkan. Untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan komoditas terutama perkebunan karet, kopi, dan sawit. Nomor 2, lanjutkan. Untuk para petani, harga komoditasnya akan diberikan oleh dengan harga yang layak. Dan apabila harga para komoditas itu